Kau termulia dalam hidup kami Bapa. Mari Roh Kudus, lawatlah kami, jamahlah kami Tuhan. Sehingga hidup kami boleh dipulihkan, hidup kami boleh dibaharui Tuhan. Hari lepas hari kami semakin serupa dengan Kristus. Kami semakin mengerti kehendak-Mu dan rencana-Mu dalam hidup kami Bapa. Bawa kami kepada pengenalan yang lebih lagi tentang Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa di sorga. Kami bersyukur Tuhan mengumpulkan kami di tempat ini. Untuk kami boleh beribadah, kami boleh memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Kami telah memuji dan menyembah Engkau. Biarlah setiap pujian penyembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Bapa. Yang menyenangkan hati-Mu dan menyukakan hati-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Kini tiba saatnya kami mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Firman-Mu yang akan mengubah hidup kami. Firman-Mu yang akan memberikan kekuatan kepada kami. Karena itu Roh Kudus hadirlah di tempat ini. Jamahlah kami semua, lawatlah kami semua Tuhan. Jamah setiap hati kami agar menjadi tanah yang subur untuk taburan firman-Mu Bapa. Sehingga benih firman yang ditaburkan tidak berlalu dengan sia-sia Tuhan. Tapi benih firman-Mu boleh tertanam, berakar dan berbuah dalam setiap hati kami Bapa. Dan mampukan kami Tuhan untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman. Sehingga hidup kami boleh menjadi garam dan terang di dunia ini Tuhan. Sehingga setiap orang yang melihat kami, mereka boleh memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa di sorga. Berfirmanlah bagi kami karena kami telah siap mendengarnya. Yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu terkasih. Salam semuanya. Ya, ini saya khotbah yang kedua ya. Tadi malam saya sudah khotbah. Hari ini saya khotbah terakhir di sini karena besok saya harus pulang ke Jakarta ya. Tapi nanti setelah ini saya masih khotbah lagi. Tadi pagi sudah khotbah saya di Anggana bersama hambanya ya. Kita buka Alkitab kita yang terambil dari kitab Keluaran pasal 13 ayat 17 sampai ayat yang ke 22. Ya cukup panjang ya. Ayat 17 sampai yang ke-22. Perikopnya adalah Allah menuntun umatnya ya. Saya akan membaca ayat 17, Bapak Ibu ayat 18, demikian seterusnya. Demikian bunyi firman Tuhan yang terambil dari kitab Keluaran 13 ayat 17 sampai 22. Allah menuntun umatnya. Ayat 17, setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan. Sehingga mereka kembali ke Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf. Sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh. Allah tentu akan mengindahkan kamu. Maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan. Dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Amin. Ya, pada hari ini saya ambil judulnya adalah hidup dalam tuntunan Tuhan. Ya, hidup dalam tuntunan Tuhan. Nah, kita ini sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, sebagai manusia pada umumnya lah. Kita ini selalu mengharapkan segala sesuatu itu bisa berjalan secara cepat. Ya, semuanya kalau bisa jadi instan, gitu ya. Kalau kita misalnya melamar pekerjaan, kita sudah bekerja, kita pingin kita ini kalau bisa cepat-cepat naik pangkat, cepat-cepat jadi manajer, kira-kira seperti itu. Jadi manusia secara umum itu mereka ingin selalu yang instan atau yang cepat-cepat. Nah, kita baru bekerja atau baru buka usaha, kita cepat ingin jadi sukses, kita cepat ingin jadi kaya. Nah, sedangkan kalau kita baca di Alkitab itu tidak mengajarkan bahwa proses itu berlangsung dengan cepat. Nggak ada. Di Alkitab itu semua proses tidak ada yang instan. Termasuk ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi, nggak instan. Ya,
Butuh beberapa hari, katanya sampai hari yang ke-6. Hari yang ke-7 itu Tuhan beristirahat. Tapi kita harus ingat firman Tuhan juga loh. Yang berkata bagi Tuhan 1 hari itu bisa berarti 1000 hari. Ya kan? Nah kita nggak tahu apakah yang dimaksud dalam kitab perjanjian. Tuhan menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Itu misalnya hanya dalam hitungan 6 hari. Apakah yang dimaksud itu 6 hari kayak sekarang? Atau yang dimaksud adalah 1 hari sama dengan 1000 hari. Kita nggak tahu. Tetapi Alkitab mengajarkan dalam kekristenan tidak ada proses yang instan. Semuanya butuh proses. Ya. Iman kita juga butuh proses. Ini para pemain musik drum ini yang udah jago-jago tadi ya. Dari tadi malam saya lihat nih, saya bilang Pak Yanto nggak ada keyboard tapi main musiknya kayak enak juga ya. Ya, seperti ada keyboardnya gitu loh. Nah, tapi saya percaya semua ini tidak instan loh. Ya, nggak cepat. Anak saya belajar keyboard sudah lebih 6 bulan, hampir setahun kali. Sampai sekarang belum bisa tampil di gereja. Padahal sudah hampir 1 tahun anak saya belajar keyboard. Ternyata tidak ada yang instan. Nggak ada yang begitu belajar 3 hari langsung bisa, nggak ada. Ya, tapi semuanya butuh proses. Kalau kita baca di Alkitab, tokoh-tokoh Alkitab pun mereka menjadi pemimpin di sana. Itu pun tidak instan. Musa itu dibentuk berapa lama? Ya kan? Dia sudah belajar di kerajaan, dia belajar jadi gembala, belajar lagi bertahun-tahun bahkan berpuluh tahun. Musa diajar oleh Tuhan. Sehingga dia boleh dipercaya untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke Kanaan. Jadi tidak ada yang instan. Bahkan Raja Daud, dia sudah diurapi jadi raja. Tidak saat itu dia jadi raja. Bayangkan dia sudah diurapi jadi raja, dia tetap bekerja pada Saul. Dia mengabdi pada Saul. Dia menjadi budaknya Saul, kira-kira begitu. Padahal sudah ditabiskan menjadi seorang raja. Ya, jadi Alkitab menjelaskan kepada kita tidak ada proses yang instan. Jadi kalau Bapak dan Ibu menginginkan proses yang instan, itu dari setan, bukan dari Tuhan. Makanya banyak orang pingin cepat jadi kaya, beli togel, ya kan? Pingin cepat jadi kaya, mereka berinvestasi di sesuatu nggak masuk akal. Kemarin belum lama ini kalau kita ikutin berita ya, banyak orang yang tertipu dengan judi online, ya. Binomo, apalagi Net 89 kira-kira begitu. Ya. Semuanya kenapa? Karena orang-orang itu pingin cepat jadi kaya. Sekarang juga banyak perusahaan yang menawarkan gitu loh. Nggak perlu kerja, yang penting taruh uang aja nanti uang bekerja buat kita. Ya. Dalam Alkitab tidak pernah diajarkan seperti itu. Orang yang bekerja layak dapat makan. Orang yang bekerja layak dapat upah. Ya. Jadi tidak ada orang tidak bekerja langsung tiba-tiba bisa jadi kaya. Ujung-ujungnya apa? Selama ini kebanyakan kita tertipu. Ya. Ditipu. Pak, mau nggak taruh uang 100 juta setiap bulan dikasih 10 juta. Dulu saya punya teman waktu saya masih SMP. Ya. Waktu SMP itu teman satu bangku. Tinggal di daerah Palembang. Terakhir itu dia kabur. Kenapa dia kabur? Karena dia membuat satu perusahaan di mana orang-orang investasi. Jadi kalau taruh 10 juta, sebulan dapat 1 juta. Kalau taruh uang 100 juta, sebulan dapat 10 juta. Taruh 200 juta, sebulan dapat 20 juta. Berbondong-bondong orang taruh uang. Ya kan? Jadi sebenarnya dalam beberapa lama, tiba-tiba uangnya nggak dibayar. Orangnya sudah kabur. Totalnya 3,4 triliun. Ya. 3,4 triliun uang orang hilang. Kenapa mereka kehilangan uang? Karena mereka ingin kaya mendadak. Nggak ada kaya mendadak gitu ya. Nggak ada. Main musik aja butuh proses. Berkhotbah aja butuh proses. Jadi gembala juga butuh proses. Semua butuh proses. Ya. Jadi kalau Bapak dan Ibu menginginkan sesuatu yang cepat, yang instan. Itu tidak sesuai dengan ajaran Alkitab. Itu tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Nah tadi kita kan sudah belajar. Bagaimana dikatakan di sini tadi ya, pada ayat 11. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Palestina. Walaupun jalan itu yang paling dekat. Ya kan? Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan. Sehingga mereka kembali ke Mesir. Ya.
Nah, dikatakan tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Tiberau, ya. Jadi ketika Tuhan membebaskan bangsa Israel dari Mesir, mereka disuruh pulang ke tanah Kanaan, tanah perjanjian yang sudah dijanjikan Tuhan kepada nenek moyang bangsa Israel yang berlimpah madu dan susu itu. Dikatakan di sini sebenarnya ada jalan yang paling dekat loh. Kalau jalan mungkin sekitar 20 hari. Ada jalan dari Mesir ke Israel. Di mana orang Israel itu bisa berjalan hanya dengan 20 hari. Bisa sampai di tanah Kanaan. Tetapi dikatakan Tuhan malah membawa mereka berputar melalui padang gurun. Dan melalui laut Tiberau. Akhirnya perjalanan bangsa Israel itu memakan waktu 40 tahun. Ya kan? Bayangkan. Dari 20 hari jadi 40 tahun. Jadi kalau sekarang Bapak dan Ibu, misalnya sekarang Bapak dan Ibu merasa sudah berusaha selama ini kok nggak sukses, ya kan? Sudah berusaha buka usaha atau sudah bekerja nggak sukses. Ingatlah Tuhan juga mengajarkan tidak ada kesuksesan yang instan. Tidak ada. Seperti orang Israel loh. Sebenarnya waktunya bisa 20 hari. Tapi kalau mereka sampai di sana dalam 20 hari, seringkali mereka ini melupakan Tuhan. Begitu dari Mesir yang dulu mereka budak, dijajah, tiba-tiba sampai di Israel, di Kanaan, mereka itu jadi orang merdeka. Ya kan? Mereka bisa jadi lupa Tuhan, mereka jadi sombong. Ya kan? Jadi orang-orang yang tiba-tiba dapat berkat mendadak itu biasanya gak bisa mempertahankan uangnya. Misalnya zaman dulu ada orang dapat togel, ya toto gelap itu loh. Dapat uang 100 juta atau 200 juta. Itu gak lama uangnya habis. Kenapa? Gak bisa mengelola. Masih ingat kan cerita Alkitab anak yang terhilang? Ketika si bungsu itu, dia minta warisan ke orang tuanya. Lalu orang tuanya memberikan warisan yang banyak. Bisa jadi bermiliar-miliar. Enggak begitu lama, dia jadi apa? Jadi kere. Dia jadi miskin karena dia menghambur-hamburkan uangnya. Anak orang kaya nggak pernah kelola uang, biasanya hanya dikasih uang tiap hari. Uang jajan 100 ribu sehari, uang jajan 100 ribu sehari. Ya kan? Tiba-tiba dikasih uang 1 miliar. Dia bingung. Akhirnya apa yang dilakukan? Berpoya-poya, main perempuan, main judi. Jadi Tuhan juga tidak mau nih membuat bangsa Israel itu seperti itu. Jangan sampai kemarin dia budak, tiba-tiba dia menjadi orang merdeka, dia lupa diri. Jadi dikatakan di sini bahwa Tuhan menuntun bangsa itu ke padang gurun. Jadi perjalanan bangsa Israel ini dari Mesir ke Kanaan merupakan gambaran rohani juga kita sebagai orang Kristen. Ya kan? Gambaran rohani kita. Jadi perjalanan iman kita juga sebagai orang Kristen hampir sama dengan perjalanan orang Israel dari Mesir ke Kanaan. Ya. Jadi Tuhan membawa mereka langsung ke padang gurun. Lalu bertemu dengan laut Tiberau. Jadi Bapak dan Ibu sekarang mungkin ada di antara kita yang baru jadi orang Kristen. Ya, atau baru sungguh-sungguh jadi orang Kristen. Nah, ketika kau sudah ambil keputusan untuk sungguh-sungguh jadi orang Kristen. Tiba-tiba kau mengalami masalah. Begitu jadi orang Kristen enggak lama di PHK. Begitu jadi orang Kristen tiba-tiba usaha bangkrut. Begitu jadi orang Kristen, kok masalah banyak sekali. Makanya saya katakan kita bersyukur. Perjalanan orang Israel dari Mesir ke Kanaan merupakan gambaran rohani. Untuk kita yang mengiring Tuhan. Tidak ada yang instan. Saya pribadi pun sama. Saya baru 3 bulan 4 bulan ini, saya jadi gembala sidang di salah satu gereja di Jakarta. Ya kan? Saya sudah menyadari ketika saya putuskan sebagai gembala sidang, Tuhan pasti sudah langsung bawa saya ke padang gurun. Pasti. Makanya Bapak dan Ibu sebagai orang Kristen itu dikatakan Tuhan tidak menjanjikan apa? Tidak ada masalah. Sebagai orang Kristen tidak dijanjikan tidak ada masalah. Justru ketika kita jadi orang Kristen malah tambah masalah, banyak masalah. Bayangkan orang Israel yang jumlahnya hampir 2 juta itu Tuhan bawa ke padang gurun. Padang gurun itu bicara kekeringan, tandus, enggak ada sumber makanan. Ya.
Jadi ketika 2 juta orang Israel itu mau pergi ke Kanaan, Tuhan sengaja bawa mereka ke padang gurun. Begitu mereka sampai di padang gurun, mereka tidak bisa melihat sumber makanan apapun. Padang pasir itu nggak ada apa-apa Bapak Ibu, ya. Tidak ada makanan, tidak ada Indomaret, tidak ada Alfamaret, tidak ada mall. Mereka masuk ke daerah yang tandus, tidak ada sumber air. Tetapi Alkitab menceritakan ya, orang Israel yang jumlahnya 2 juta itu, mereka masuk ke padang pasir, padang gurun ya. Yang di sana tidak ada beras, tidak ada makanan apapun. Tapi Alkitab menceritakan bangsa Israel itu tidak mengalami kelaparan. Ya. 40 tahun bangsa Israel berputar-putar di gurun itu. Dalam perjalanan dari Mesir sampai ke Kanaan. Tidak pernah sehari pun orang Israel tidak makan. Ya. Kenapa? Karena Tuhan memelihara hidup mereka loh. Di padang gurun bicara ketandusan, bicara kekeringan. Tidak ada harapan untuk hidup. Tapi ternyata bangsa Israel bisa hidup. Ini jadi pelajaran buat kita Bapak dan Ibu. Kan kita sering berkata nih, wah saya bekerja di tempat yang kering. Bukan di tempat yang basah. Dia bekerja di bangku yang kering. Saya tinggal di daerah yang kayaknya gak ada harapan untuk maju. Ingat, Bapak Ibu ingat ya Alkitab. Di padang gurun pun orang Israel bisa makan. Tidak ada makanan, tidak ada minuman. Tapi bangsa Israel dipelihara oleh Tuhan. Ya, tadi dikatakan bahwa Tuhan menuntun mereka kalau siang hari Tuhan itu dalam bentuk tiang awan. Supaya bangsa itu gak kepanasan. Tuhan berjalan di depan mereka. Dalam bentuk tiang awan kalau siang. Lalu bangsa itu mengikuti tiang awan itu. Kalau malam Tuhan dalam bentuk tiang api. Supaya mereka itu bisa. Kan karena padang gurun itu kalau malam-malam dingin. Jadi tiang api itu yang memberi kehangatan. Dan tiang api itu berjalan di depan mereka. Menuntun jalan mereka supaya terang. Jadi Tuhan tidak pernah meninggalkan bangsa Israel sekalipun di padang gurun. Apa yang membuat bangsa itu bisa bertahan? Karena ada Tuhan yang memelihara hidup mereka. Jadi sekarang Bapak dan Ibu jangan masalahkan di mana kau tinggal. Jangan kau berpikir bahwa di kampung Dayak ini sial. Di kampung Dayak ini tidak mungkin bisa kaya. Jangan pernah kau berpikir begitu. Dan jangan kau pernah berpikir bahwa tempat kerjamu adalah tempat kerja yang kering. Yang tidak ada harapan. Ingatlah, dimanapun kau ditempatkan, dimanapun kau tinggal, dimanapun kau bekerja, dimanapun kau berada. Asal kau hidup bersama dengan Tuhan. Ya, asal kau hidup dalam tuntunan Tuhan. Kau bisa sukses, kau bisa hidup. Karena kita ini hidup. Enggak tergantung uang kita, enggak tergantung gaji kita loh Bapak dan Ibu. Jadi kalau kita sekarang bisa sehat, bisa makan 3 kali sehari. Semua bukan karena hebat dan kuat kita. Tapi semua karena pemeliharaan Tuhan dan tuntunan Tuhan. Ya. Karena Tuhan berkata berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Berapa banyak kita berpikir begini, kalau saya jadi pengusaha, saya pasti bisa kaya. Kalau saya jadi buka usaha, saya pasti bisa kaya. Tapi kenyataannya Bapak Ibu, berapa banyak sahabat kita, berapa banyak teman kita, berapa banyak keluarga kita, mereka buka usaha. Yang kita pikir kalau dia buka usaha, dia diberkati Tuhan dan jadi kaya. Tapi realitanya berapa banyak orang buka usaha, bukan tambah kaya, tapi bangkrut. Ya kan? Bangkrut. Dan kita berpikir, kita mungkin gak bisa makan kalau kita gak kerja. Kata siapa? Berapa banyak orang yang nganggur, tapi tetap makan 3 kali sehari. Entah itu uangnya dari orang tuanya, dari saudaranya, tapi itu bentuk pemeliharaan Tuhan atas hidupmu. Ya kan? Kita berpikir, apalagi kalau ibu-ibu bisa bilang begini, kalau suami saya nggak kerja, kita makan apa? Kalau suami saya nganggur, saya makan apa? Tapi realitanya sebenarnya masih makan kan? Ada enggak di sini yang suaminya tidak bekerja atau istrinya tidak bekerja yang tidak makan? Ada enggak? Enggak ada. Karena Tuhan memelihara kita. Jadi jangan berpikir kalau kau nganggur, kau enggak bisa makan.
Kalau kau nggak kerja, kau nggak bisa makan. Jangan berpikir begitu. Hidup kita tidak tergantung pekerjaan. Hidup kita tidak tergantung usaha kita. Tapi hidup kita tergantung Tuhan. Asal kau berjalan bersama dengan Tuhan. Dalam tuntunan Tuhan. Lewat padang pasir pun, lewat lembah kekelaman pun. Kau jangan takut. Karena Tuhan menjamin hidupmu. Ya, sama dengan bangsa Israel. Mereka berjalan di padang gurun. Dan mereka bisa melalui padang gurun itu karena Tuhan menyertai mereka. Lalu dikatakan lagi berikutnya di sini. Mereka, ayat 18. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Tiberau. Ya. Kalau ingat cerita Alkitab. Ya, cerita Alkitab laut Tiberau. Jadi waktu itu bangsa Israel berjalan sudah melewati padang gurun. Tiba-tiba mereka sampai di laut Tiberau. Lautnya buntu. Ada laut gitu kan, nggak ada jembatan. Tiba-tiba orang Israel melihat bahwa Raja Firaun beserta anak buahnya sudah datang di belakang mengejar mereka. Sehingga bangsa itu ketakutan. Mereka takut. Karena di depan ada jalan buntu yaitu laut dan di belakang ada musuh. Mereka ketakutan padahal diceritakan di sini pada ayat yang ke-28. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Alkitab menceritakan loh, Tuhan tidak pernah meninggalkan orang Israel, ya kan? Tuhan menuntun mereka selalu dalam bentuk tiang awan dan tiang api. Tapi ketika bangsa itu melihat laut Tiberau, mereka lupa kalau sebenarnya Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Berapa banyak kita ini sudah menjadi hamba Tuhan. Sudah melayani di gereja. Di mana kita sudah paham bahwa Tuhan itu adalah Allah yang Immanuel. Allah yang senantiasa menyertai kita. Allah itu tidak pernah meninggalkan kita. Sama dengan Allah tidak pernah meninggalkan orang Israel. Selalu ada dalam bentuk tiang awan dan tiang api. Tapi walaupun dalam penyertaan Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Bangsa itu mengalami ketakutan. Karena apa? Karena mereka melihat ada masalah di depan. Yaitu ada laut Tiberau. Tidak ada jembatan. Dan bangsa itu jumlahnya 2 juta orang. Hampir bagaimana mereka bisa menyeberang. Lautnya dalam. Mereka pikir kita pasti akan mati. Makanya mereka bersungut kepada Musa. Musa, tidak adakah kuburan di Mesir? Sehingga engkau membawa kami ke tempat ini dan harus mati di sini dikuburkan. Karena di depan laut Tiberau, di belakang musuh. Ingat, matanya orang Israel fokus pada masalah. Fokus pada laut Tiberau dan fokus pada musuh pasukan Firaun. Sehingga mereka melupakan Tuhan yang ada di antara mereka. Berapa sering kita begitu? Hidupmu khawatir. Kau ketakutan dalam hidup. Takut gak punya uang. Ya, takut misalnya anakmu gak bekerja. Takut sakitmu gak sembuh. Kau mengalami banyak ketakutan. Kekhawatiran. Padahal kau tahu. Tuhan itu tidak pernah meninggalkanmu. Ya, Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Mengapa kau takut? Mengapa kau khawatir? Karena matamu tertuju pada masalah. Matamu tertuju pada musuh, pada laut Tiberau. Kau tidak fokus pada Tuhan. Tuhan ada di sampingmu. Makanya mengapa Tuhan membawa bangsa itu ke laut Tiberau? Karena pada akhir ceritanya dikatakan, ketika bangsa itu bersungut-sungut kepada Musa, lalu Tuhan menyuruh Musa untuk membelah laut Tiberau dengan cara angkat tangan kan? Tangan Musa diangkat ya. Dipukul baru diangkat ya kan? Nah, artinya begini, apa yang menjadi ketakutan bangsa Israel, yaitu tenggelam di laut atau dibunuh oleh musuh, itu tidak jadi kenyataan. Ya, ternyata dikatakan ketika Musa mengangkat tangannya, laut itu terbelah, laut Tiberau. Lalu bangsa itu berjalan di tanah yang kering. Padahal bangsa Israel sudah berpikir, nanti kita akan tenggelam. Nanti kita akan dibunuh oleh musuh. Ternyata kekhawatiran,
ketakutannya itu tidak jadi kenyataan. Kenapa? Karena ketika Musa mengangkat tangan, Tuhan menolong mereka. Tuhan berjalan di depan mereka membelah laut Tiberau itu. Ya kan? Jadi mengapa Tuhan seringkali membawamu kepada masalah yang kadang-kadang kau pikir itu mustahil. Kadang kita menghadapi hidup sepertinya tidak ada jalan keluar atas masalah kita. Sepertinya semua buntu. Ya kan? Di depan laut Tiberau, di belakang musuh. Kita seringkali ketakutan. Bahkan kita kadang-kadang sudah berdoa tapi tidak percaya dengan doa kita. Enggak yakin. Sehingga seringkali kita ini mengambil jalan keluar. Makanya Tuhan berkata, bangsa itu kadang-kadang berpikir untuk kembali ke Mesir. Ya kan? Jadi dia bilang kepada Musa, Musa tidak ada kekuburan di Mesir. Kami di Mesir enak loh, bisa makan. Enggak perlu takut. Padahal mereka di Mesir itu diperbudak. Bukan jadi bangsa yang merdeka. Ya. Tapi kadang-kadang kita begitu. Kita ini sudah berdoa. Sudah melayani Tuhan. Sudah yakin Tuhan ada bersama dengan kita. Tapi kita kadang-kadang ragu pada doa kita. Ragu kalau Tuhan menyertai kita. Jadi Bapak dan Ibu. Kalau Tuhan membawamu pada masalah. Ya, kau menghadapi masalah. Itu kadang Tuhan yang izinkan. Sebagaimana bangsa Israel. Tuhan bawa ke padang gurun. Kepada kehidupan yang mustahil. Kekeringan. Lalu laut Tiberau. Dan masih banyak nanti masalah-masalah lain. Ya. Mengapa demikian? Karena Tuhan sebenarnya ingin menunjukkan kepadamu. Bahwa bagi dia tidak ada perkara yang mustahil. Ya. Jadi kalau Tuhan izinkan kau menghadapi masalah. Yang menurutmu tidak jalan keluar. Bersyukurlah. Kenapa? Ini itu kesempatan emas buatmu untuk kau melihat demonstrasi kuasa Tuhan dinyatakan. Bahwa tidak ada perkara yang mustahil. Selama ini kita hanya nyanyi. Hatiku percaya. Ya kan? Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Kita seringkali hanya bisa berdoa. Pintar berdoa. Selama ini kita sudah terlalu banyak dengar firman Tuhan. Tuhan selalu menolongmu. Bagaimana Tuhan menolongmu kalau kau gak punya masalah? Bagaimana Tuhan nyatakan dirinya yang mustahil baginya tidak mustahil bagimu itu. Yang mustahil bagimu tidak mustahil baginya. Kalau kau tidak mengalami masalah yang mustahil. Ya kan? Jadi kalau kau sekarang menghadapi masalah. Kau menghadapi pergumulan. Bahkan seringkali itu mustahil bagimu. Kau harus bersyukur. Kenapa kau harus bersyukur? Karena ketika kau angkat tangan, Tuhan pasti turun tangan. Tuhan akan nyatakan dirinya kepadamu bahwa dia adalah Allah penjawab dan pendengar doa. Ya. Jadi kalau kau tidak punya masalah, bagaimana kau tahu kalau Tuhan itulah Tuhan Maha Penolong? Kalau kau tidak mengalami sesuatu yang mustahil bagimu, bagaimana kau bisa tahu bahwa bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil? Jangan takut. Jangan khawatir seperti bangsa Israel. Tuhan senantiasa besertamu loh. Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Percaya itu. Ya. Allah itu Allah yang Emmanuel. Kalau kau punya masalah, kau datang pada Tuhan. Dia ada kok. Dia tidak pernah meninggalkanmu. Dan Tuhan tidak mencobaimu melebihi batas kekuatanmu. Ya. Tuhan tidak mengizinkanmu mengalami masalah melebihi batas kekuatanmu. Jadi kalau kau sekarang merasa punya masalah yang begitu berat. Kau merasa masalahmu itu bisa jadi 20 kali, 30 kali, atau 40 kali lebih berat dari masalah orang lain. Ya, kau merasa masalahmu jauh lebih berat dari masalah orang lain. Kau harus bangga. Kenapa? Firman Tuhan berkata, Tuhan tidak mengizinkan masalah melebihi kekuatanmu. Jadi kalau masalah orang 1 ton, masalahmu 20 ton. Berarti kau orang yang hebat di mata Tuhan. Ya kan? Orang lain belum tentu mampu menanggung bebanmu. Tapi kau mampu. Artinya kau orang pilihan, kau orang hebat, kau orang dahsyat. Jadi kalau kau punya masalah, kau harus bangga. Makanya firman Tuhan berkata, berbahagialah
kalau kau mengalami berbagai macam pencobaan. Ya, berbahagia kalau masalahmu lebih banyak dari masalah orang lain. Kau harus bangga pada dirimu. Bangga sama Tuhan. Karena ternyata kualitasmu lebih hebat dari orang lain. Karena banyak orang kelihatannya hebat, ternyata biasa-biasa. Dan banyak orang kelihatan biasa-biasa, ternyata luar biasa. Ya. Jadi jangan pernah bersungut-sungut seperti bangsa Israel. Ketika Tuhan hadapkan mereka dengan masalah. Tuhan ingin mendemonstrasikan kuasanya. Tuhan ingin menunjukkan kehebatannya. Kalau mereka tidak menghadapi Laut Tiberau, bagaimana mereka tahu kalau Tuhan sanggup membelah Laut Tiberau itu? Ya. Jadi kalau kau sekarang menghadapi masalah, ya, percayalah Tuhan ada bersamamu. Tuhan senantiasa menuntunmu, Dia berjalan di depanmu. Ya. Makanya kalau ada masalah, jangan bersungut, datang pada Tuhan, berdoa sama Tuhan. Supaya Tuhan nyatakan pertolongannya. Karena bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Makanya firman Tuhan berkata, jika Allah di pihak kita, siapa yang akan jadi lawan kita? Enggak ada. Jadi kalau kau berjalan bersama Tuhan, kalau kau Tuhan bawa ke satu masalah yang mustahil bagimu, kau harus bangga juga. Kenapa? Kau punya kesempatan emas untuk kau melihat kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidupmu. Ya, jangan takut pada masalahmu. Asal kau andalkan Tuhan. Asal kau hidup dalam tuntunan Tuhan. Ya. Masalahmu hari ini. Itu akan menjadi masa lalumu. Ya kan? Sudah berapa banyak kita mengalami masalah. Pergumulan. Yang kadang-kadang kita berpikir gak ada yang keluar. Saya percaya kita yang sudah tua ini. Mungkin tahun lalu, tahun sebelumnya. Kita punya masalah. Yang kadang-kadang membuat kita stres. Rasanya pingin mati. Tapi sekarang coba lihat. Kita masih boleh ada sebagaimana kita ada. Masalah-masalah kita di masa lalu. Ternyata lewat kan. Berapa kali kita mungkin gak bisa bayar uang sekolah anak. Berapa kali kita mungkin gak ada beras di rumah. Anak kita, suami kita di PHK. Istri kita di PHK. Tapi semuanya lewat. Ya kan? Lewat. Saya gak tahu apa masalahmu hari ini. Mungkin kau sekarang mengalami jalan buntu. Pikiranmu buntu. Karena kau punya masalah, enggak ada jalan keluar. Kau sudah andalkan kekuatanmu, andalkan pikiranmu, andalkan pengalamanmu, andalkan sekolahmu, andalkan keluargamu. Kau tidak menemukan jalan keluar. Ya? Bisa jadi begitu. Percayalah, asal kau andalkan Tuhan. Masalahmu hari ini, masalah buntumu itu akan jadi masa lalu. Percayalah, minggu depan kau masih ada kok. Bulan depan kau masih ada. Masalahmu hari ini akan menjadi masa lalu dalam hidupmu. Asal kau percaya Tuhan. Jadi jangan pernah takut, jangan pernah khawatir. Hiduplah dalam tuntunan Tuhan. Tuhan sengaja membawamu ke padang gurun, ke Laut Tiberau. Bukan karena dia gak sayang sama kamu. Karena dia menjamin hidupmu. Dimanapun kau tinggal, mau di sini, di Banjarmasin, di Balikpapan, Tuhan menjamin hidupmu. Jadi kalau kau hidup dalam tuntunan Tuhan, kalau kau hidup berkenan kepada Tuhan, tidak ada tempat yang membuatmu bisa kelaparan. Ya? Kau tidak akan kekurangan. Makanya firman Tuhan berkata, singa-singa muda boleh beranak kelaparan. Tapi orang yang mencari Tuhan tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik. Jadi karena itu firman Tuhan sore ini mengajar kepada kita. Ya. Hidup melekat sama Tuhan. Hidup dalam tuntunan Tuhan. Dan percayalah Tuhan itu Allah yang Immanuel. Ya, Dia menyertaimu siang dan malam. Dia tidak pernah meninggalkanmu. Kalau Tuhan izinkan masalah dalam hidupmu. Tadi saya ingatkan. Semakin besar masalahmu, harusnya kau semakin bangga. Artinya hidupmu lebih hebat dari orang lain. Karena firman Tuhan berkata tadi kan. Bahwa Tuhan tidak menguji kita melebihi batas kekuatan kita. Jadi percayalah kalau Tuhan membawamu kepada masalah yang berat, kepada masalah yang mustahil. Bukan karena Tuhan gak sayang, tapi Tuhan sayang sama kamu. Dia hanya ingin menunjukkan bahwa dia sanggup mengatasi masalahmu. Yang mustahil bagimu, tidak mustahil bagi Tuhan.
Jadi sekarang kita sudah paham. Jadi pulang dari sini punya masalah jangan bersungut. Pulang dari sini jangan curhat masalahmu kepada orang lain. Pulang dari sini kau datang pada Tuhan. Kau katakan Tuhan aku percaya. Kau selalu bersamaku. Ya. Jadi kalau Tuhan izinkan masalah dalam hidupku. Aku percaya bahwa masalah itu tidak melebihi batas kekuatanku. Dan aku percaya kalau Tuhan mempercayakan masalah yang berat buatku. Karena aku orang yang spesial. Kalau masalahku lebih berat dari orang lain, karena aku lebih hebat dari orang lain. Katakan begitu sama Tuhan ya. Jadi kalau Tuhan izinkan masalah itu mustahil bagiku, karena Tuhan ingin menunjukkan kuasanya kepadaku, bahwa yang mustahil bagiku tidak mustahil bagi dia. Ini kesempatan emas untuk kau melihat demonstrasi kuasa Tuhan. Jadi mulai dari hari ini, jangan pernah khawatir, jangan pernah takut akan hidupmu. Percayalah Tuhan menuntunmu. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Tuhan senantiasa menuntun hidup kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, baik itu siang maupun malam. Engkau Allah yang Immanuel Tuhan, Allah yang selalu dekat dengan kami. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas firman-Mu yang melawat kami Bapa. Biarlah firman itu boleh termaterai di dalam hati setiap umat-Mu. Supaya mereka tidak pernah khawatir, tidak pernah takut. Menghadapi masalah dan pergumulan dalam hidup mereka Tuhan. Jika Tuhan izinkan masalah dalam hidup mereka, karena Tuhan mengasihi mereka, Tuhan ingin menolong mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Jika ada umat-Mu yang datang dengan sakit penyakit, hamba berdoa, sembuhkanlah Tuhan dalam nama Yesus. Jika ada umat-Mu yang mengalami masalah dan pergumulan Bapa, nyatakan